Di Laut Utara, awak kapal pengeboran minyak Kinloch Rig atau Kinloch Bravo sedang bersantai sembari menunggu pulang setelah berbulan-bulan bekerja keras di sana. Magnus, selaku kapten kapal atau manajer perusahaan, menerima kabar buruk dari pusat. Helikopter yang awalnya ditugaskan untuk menjemput dirinya beserta awak kru malah justru dialihkan ke kapal platform North Kilscore akibat pemadaman listrik yang sedang mereka alami. Magnus ingin tahu lebih detail terkait insiden tersebut, namun sayangnya sinyal mendadak hilang. Atas kejadian yang tidak nyaman itu, Magnus langsung mengadakan meeting dan mengumumkan bahwa kepulangan seluruh kru kapal ditunda. Informasi krusial itu tidak dapat diterima oleh awak kapal. Salah seorang kru sekaligus sosok yang paling kritis, dramatis, dan menyebalkan bernama Lars meminta penjelasan yang jelas dan lugas kepada Magnus apa dan bagaimana penundaan kepulangan bisa tiba-tiba begitu saja terjadi. Setelah segelintir kejadian yang tidak menyenangkan, listrik kapal tiba-tiba mati. Seorang teknisi bernama Fulmar melihat semua generator sedang down. Cadangan baterai pun saat ini digunakan untuk menstabilkan semua arus dan modul produksi yang memegang kendali penuh di kapal itu. Sederhananya, bila keduanya melonjak drastis, maka tempat kapal itu akan meledak. Fulmar mencoba menghubungi kapal terdekat, tapi gagal tersambung karena sinyal radio masih tidak berfungsi. Dan sepertinya platform minyak lain yang ada di dekat mereka mengalami masalah yang sama. Seluruh rig atau mesin pengeboran mulai bergetar dan produksi modul mulai terbakar. Perwakilan perusahaan bernama Rose tidak ingin menutup tempat produksi modul itu karena produksi minyak masih jauh dari kuota. Akan tetapi, Magnus memerintahkan anak buahnya untuk segera ditutup demi keselamatan seluruh awak kapal. Rig kembali bergetar dan tiba-tiba semua orang takjub melihat ada kabut tebal yang menyelimuti seluruh area tersebut. Tak berselang lama, Fulmer berhasil mengaktifkan kembali daya listrik, akan tetapi sinyal di sana masih tidak ada. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca berkabut, mana mungkin ada helikopter yang akan sampai ke kapal. Kru kapal bernama Alwyn bertanya-tanya apakah pada saat pengeboran atau bahkan sebelum pengeboran banyak menyebabkan peristiwa seismik, namun Ross yang juga merupakan seorang saintis meyakinkan bahwa itu semua tidak benar. Magnus angkat bicara, saat ini yang menjadi prioritas adalah memperbaiki jaringan komunikasi. Sang kapten mengutus dua anak buahnya bernama Fulmer dan Buzz untuk memeriksa jaringan di tower BTS kapal. Fulmer dan Buzz menaiki tower dalam kondisi penuh kabut, bahkan sangat sulit untuk melihat ke sekeliling. Buzz yang lebih dulu menaiki tower sempat terhenti sejenak karena mendengar suara aneh. Lalu dia dikejutkan oleh Fulmer yang tiba-tiba ada di bawahnya. Mereka pun akhirnya naik ke atas bersama. Sesampainya di puncak tower, kedua kru kapal ini terlibat perdebatan. Buzz menuding Fulmer sebagai pengkhianat karena menjalin hubungan spesial dengan Rose. Sebagai informasi, dalam film ini digambarkan kalau tim kru kapal mengalami gesekan dengan tim perusahaan. Fulmer emosi mendengar ucapan Buzz. Why'd you get to decide who's one of us? Lalu Buzz meminta maaf kepada rekannya tersebut agar emosi Fulmer reda. Sebuah benda terjatuh di sekitar mereka. Ketika Buzz mengambil benda tersebut, dia tidak sadar bahwa di dekatnya ada seekor burung yang mati terkapar. Fulmer pun turun duluan dari tower. Magnus dan Lars sedang menunggu di menara dan tiba-tiba
Petugas medis sekaligus mantan pasukan militer bernama Cat bergegas menuju lokasi tower dengan membawa peralatan dan petugas medis lainnya. Fulmer yang tiba-tiba turun menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Buzz karena dirinya turun lebih dulu. Lars tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh kekasih Rose tersebut karena dia melihat tali pengaman Buzz terlepas. Cat membawa Buzz ke ruang medis, memeriksa kondisi sekaligus mengobati luka Buzz. Lars mulai kehilangan kendali dan menunjukkan sikap drama kekanak-kanakannya dengan dalil sedih atas musibah yang menimpa Buzz dan masalah helikopter yang sepertinya tidak mungkin menjemput awak kapal. Rose membawa Magnus ke komputer untuk menunjukkan bahwa pipa tidak memiliki tekanan. Berarti semua rig di area tersebut mengalami masalah yang sama seperti mereka. Beberapa saat kemudian, Buzz bangun dan mendapat penglihatan tentang benda-benda yang hancur di bawah laut. Lars pergi ke ruangan Magnus untuk menyalahkan atas semua insiden yang terjadi. Sebagai bos, Magnus digambarkan sangat bijaksana, ia pun mengabaikan emosi Lars dan pergi. Di sekitar meja kerja Magnus, Lars menemukan sebuah memo pribadi dari perusahaan. Isi memo tersebut membuat Lars marah hingga dia mengumpulkan awak kapal di landasan helikopter untuk memberi mereka semua pengumuman penting yang selama ini dirahasiakan. Manajemen perusahaan telah berbohong kepada mereka. Magnus yang melihat aksi itu dibuat tak berkutik oleh Lars ketika dia melihat memo perusahaan berada di tangan anak buahnya tersebut. Magnus mengakui bahwasannya perusahaan akan membuang semua lahan pengeboran dan otomatis akan memecat para karyawan. Pengumuman penting itu tiba-tiba terganggu sebuah fenomena aneh. Awalnya mereka mengira turun salju di kapal, namun ternyata tidak. Serpihan abu kecil justru malah mengotori area tersebut. Padahal mereka tidak sedang berada di dekat gunung berapi. Buzz tiba-tiba muncul dan mengatakan, semua sudah terlambat, ini sudah dimulai. So late. It's already started. Buzz bangun di ruangan medis dan menjelaskan dia sama sekali tidak ingat dengan kecelakaan di tower dan ucapannya di landasan helikopter. Di tower, Buzz mengaku seperti melihat sesuatu di tengah kabut dan seolah mendengar suara bising di kepalanya. Buzz memperingatkan akan ada musibah besar yang akan datang. Mungkin karena peringatannya tidak diindahkan, Buzz lalu mendadak marah ketika Cat ingin mengambil sampel darah dari tubuh pria yang kondisi fisiknya babak belur itu. And he keeps telling me to... Let go, Buzz! Setelah itu, Cat berhasil membius. Lalu dia menjelaskan kepada Rose bahwa luka di tubuh Buzz entah bagaimana caranya bisa cepat sembuh. Setelah para wanita itu pergi, Buzz rupanya tidak tertidur. Dia memeriksa luka di tubuhnya. Di ruang rekreasi, kru memperhatikan beberapa lampu di dekat jendela. Itu adalah kapal siaga sedang mencoba berkomunikasi tetapi gagal. Alwyn menyuruh Lek keluar untuk mencatat pesan menggunakan kode Morse, dan mereka pun berhasil menangkap pesan kapal siaga itu, yakni meminta bantuan. Magnus memerintahkan Fulmer untuk membalas pesan siaga itu menggunakan kode Morse melalui lampu kapal, guna mencari tahu lebih lanjut bantuan apa yang dimaksud. Kapten pergi ke dapur dan menemui chef bernama March, menyuruh agar pria itu untuk mulai menjatah porsi makan di kapal. Jaga-jaga bila kondisi mengharuskan mereka untuk menetap lebih lama di sana. Jadi logistik pun tetap aman. Sementara itu Lars mulai gila karena dikurung di kamar atas sanksi dari ulahnya yang dianggap sebagai provokator. Lars dijaga oleh security kapal berbadan tinggi besar bernama Istar. Di ruang medis, Buzz bangun dan memperhatikan progres sebagian besar lukanya sembuh dengan cepat. Seperti orang yang dirasuki setan, kepribadian Buzz berubah. Dia mendapatkan visi untuk menghancurkan Kinloch Rig. Buzz pergi ke kamarnya dan mengenakan Weirpack. Tiba-tiba pria itu mengerang kesakitan dan mendapati gigi emasnya terlepas.
Ross mengumpulkan abu untuk menganalisis di lab dan menyarankan agar semua kru kapal tetap berada di dalam ruangan. Fulmer kembali membawa pesan, memberitahu Ross dan Magnus bahwa kapal itu tidak punya banyak informasi. Mereka juga mengalami gangguan sinyal komunikasi. Kapal itu tengah mempersiapkan untuk evakuasi darurat, ide bagus yang dilakukan untuk Kinloch Rig, dan Ross tidak setuju karena bisa membuatnya mendapatkan masalah hukum akibat melanggar kontrak kerja. Berbeda dari sisi Magnus, pria itu berpendapat bahwa keselamatan semua awak menjadi prioritas utama. Tanpa pikir panjang, Magnus langsung memberi perintah kepada Fulmer untuk menyalakan lampu dan memandu sekoci darurat ke arah kapal mereka secara perlahan. Sementara Lek istirahat, shift kerja digantikan oleh Alwyn. Pria itu melihat Buzz sedang menggambar sebuah lingkaran aneh di jendela. Saat Alwyn memeriksanya, Buzz menjelaskan isi kepalanya penuh dengan kebisingan dan seharusnya dirinya tidak selamat dari kecelakaan itu. Buzz sendiri yang terkadang sadar dan terkadang kesurupan mengatakan ada hal aneh yang terjadi di kapal. Lampu ruangan kedap-kedip, Buzz mendapat visi yang aneh, lalu dia lari dari ruangan. Buzz, what is it? What is the danger coming? Sementara itu, Lars mulai mengatur siasat untuk kabur lewat jendela. Lek menyelinap ke ruang medis, mencuri alkohol untuk diminum, dan setelah itu dia mandi. Pada saat itu, tubuh Lek mulai terasa sakit dan memuntahkan darah. Ditambah lagi, tato di tubuhnya pun luntur. Seorang kru bernama Heather mengantarkan makanan ke kamar Lek. Lalu pada saat masuk, dia menemukan rekannya itu sudah tergeletak tak bernyawa. Cat datang untuk memeriksa. Dia tidak bisa menceritakan apa penyebab kematian Lek, tapi saat kepala keamanan bernama Danlin muncul dengan membawa gigi emas milik Buzz, Cat yakin bahwa ada sesuatu yang mendorong bahan anorganik keluar dari tubuh mereka. Di ruang kendali, Fulmer melihat cahaya di jembatan, tapi bukan berasal dari kapal. Fulmer dan Alwyn pergi keluar untuk memeriksanya, namun Lars melihat mereka dan mematikan senternya sebelum ketahuan. Lars menyelinap kembali ke dalam kapal. Sesampainya di dalam, dia bertemu Heather dan menabraknya. Sungguh sikap yang kurang sopan dari pria tua itu. Fulmer dan Alwyn masih bertugas memeriksa area dalam kapal. Tiba-tiba kekasih Ross itu tidak sengaja menyenggol sesuatu hingga tangannya terluka. Bastard! Abu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Lars pergi ke ruang kendali dan memberi sinyal SOS dengan lampu dan membuat kapal darurat tak berawak datang dengan kecepatan tinggi secara otomatis. Alwyn dan Fulmer yang melihat pesan itu mencoba kembali ke dalam ruangan kapal, namun pintunya terkunci, jadi Alwyn pergi mencari pintu masuk lainnya. Sementara Fulmer terus berteriak, Heather yang mendengarnya membawa Magnus untuk membantu membuka pintu yang dari tadi dikunci oleh Lars. Fulmer memberitahu Kapten, Ross, dan Danlin tentang Lars dan mereka bergegas untuk menghentikan Lars. Fulmer yang emosi nyaris terlibat baku hantam dengan Lars. Magnus menahan Fulmer dan memintanya untuk fokus memperbaiki radio dan sinyal di kapal. I'm going to help. All of you calm. He's got to be dealt with, mate. Sementara itu, di luar kapal, Alwyn sedang mengikuti beberapa lampu kedap-kedip dan tiba-tiba dia melihat Buzz. Dia membujuk Buzz agar mau kembali ke dalam kapal. Akan tetapi Buzz menolak. Buzz berkata ini semua terjadi karena ulah sesuatu yang hidup di bawah laut. Alwyn bersikeras ingin membawa Buzz masuk dan menenangkan, tapi Buzz tidak terima. Dia malah mencekik Alwyn sampai pria itu memuntahkan air dari mulutnya. Setelah itu Buzz kabur melarikan diri. Danlin tiba di TKP dengan maksud ingin memperingatkan Alwyn bahwa kapal darurat akan datang ke sana. Jadi dia diminta untuk meninggalkan tempat yang berada di dek bawah tersebut karena akan terjadi gelombang yang lumayan besar yang mungkin akan membuat Alwyn terbawa arus. Danlin dikagetkan karena melihat Alwyn sudah tergeletak. Dia pun menyeret tubuh temannya itu agar menjauh dari air. Magnus tiba di sana dan mencoba memompa jantungnya dengan cara CPR. Akan tetapi
tetapi semua sudah terlambat. Cat yang juga berada di sana mengatakan bahwa Alwin sudah meninggal dunia akibat tenggelam. Sementara itu, Rose terus mempelajari tentang abu misterius yang sempat turun dari langit. Dia mencoba memberikan sedikit air, lalu disusul dengan darahnya di atas abu itu. Ternyata ketika diteteskan darah, ada organisme yang hidup di dalamnya. Rose pergi menemui Magnus dan Cat, menjelaskan bahwa abu misterius itu memiliki semacam spora parasit di dalamnya. Efeknya, abu itu mampu memperbaiki luka di tubuh dengan cepat. Spora parasit itu butuh tempat untuk berkembang, salah satunya bisa di dalam tubuh manusia. Rose mengatakan sebaiknya hindari paparan langsung dari abu itu dalam waktu lama, dan berhati-hati jika ada bagian tubuh yang terluka, jangan sampai menempel dengan abu. Magnus memberi wewenang kepada Rose untuk mengambil sampel darah dari seluruh kru untuk membandingkannya dengan sampel darah milik Buzz. Di kantin, Heather memperhatikan kabut akhirnya pergi dan sebuah rig yang telah hancur total. Fulmer menemukan Buzz sedang melihat penelitian Rose dan mencoba menawarkan bantuan, tapi Buzz menolak karena cahaya spora membutuhkannya. Rose juga datang dan melihat Buzz telah mengambil sampel darah punyanya sendiri. Ketika Rose meminta kembali sampel darah tersebut, Buzz langsung melarikan diri. To find out what's wrong with you. Ketika Magnus mendengar tentang apa yang terjadi, dia mengirim Cat untuk memeriksa semua orang yang terluka. Fulmer, yang telah selesai diisolasi karena punya luka di tangannya, dipanggil karena akan ada meeting. Kabut dan abu sudah hilang total di area Kinloch Rig. Para awak diminta untuk melakukan pembersihan atau disinfeksi seluruh area. Sementara Danlin dan Lars ditugaskan untuk memburu Buzz. Rose terus mengeksplor penelitiannya tentang spora itu. Dia menemukan spora memang sudah ada sedari ratusan juta tahun yang lalu. Beberapa bahkan ada yang sudah menjadi fosil di lapisan bumi. Seharusnya semua spora punah bersamaan dengan dinosaurus. Kemungkinan besar pengeboran minyak bumi yang begitu dalam menyebabkan spora itu terbangun dari tidur panjangnya. Di area luar, Buzz membuang sampel darahnya ke dalam laut. Entah apa yang memotivasi pria itu, tapi yang pasti kini tubuhnya tampak sehat dan bugar tanpa bekas luka sama sekali. Setelah itu, Buzz masuk ke dalam sebuah ruangan, menyentuh sebuah wadah yang berisi air, lalu mengisi cahaya spora menggunakan tangannya. Sepertinya di dalam tubuh Buzz sudah dipenuhi oleh spora. Buzz seketika lari dan bersembunyi ketika dia mendengar rekannya, James, sedang mencarinya. James melihat wadah air berspora itu dan melakukan panggilan ke dek utama untuk meminta bantuan, dan Buzz pun harus membungkamnya. Lars dan Danlin datang ke ruangan dan menemukan James tergeletak di lantai. Lars memperhatikan spora yang ada di air, mulai ditumbuhi tanaman. Di ruang mesin, Heather, Easter, March juga menemukan tanaman yang tumbuh di atas minyak, dan tiba-tiba Rick mulai bergetar lagi. Danlin menyadari James berdarah. Ketika anak laki-laki itu membuka tangan, dia memperlihatkan dirinya kehilangan gigi, menandakan bahwa dirinya terinfeksi. Karena takut, James memukul Danlin dan melarikan diri. Rick mulai kehilangan daya listrik lagi, jadi mau tidak mau Magnus membawa Fulmer keluar dari kamar isolasi agar bisa memperbaiki. Saat ini hanya Fulmer lah yang bisa diandalkan sebagai teknisi senior di kapal. Heather melihat Buzz dan mengikutinya ke dalam lubang lumpur, tempat Buzz menyemaikan benih-benih spora. Spora ini tampaknya hanya bisa hidup di ruangan yang lembab dan banyak genangan air, dan tempat itu adalah dek bawah kapal. Buzz menjelaskan ke Heather bahwa ingatannya saat ini seolah sudah berumur jutaan tahun. Buzz perlu mempertahankan tempat ini. Tiba-tiba James muncul dan dia bergabung bersama Buzz. Karena sudah tertular, James seperti orang yang dikendalikan oleh Buzz. Anggota tim lainnya menyadari Heather tidak bersama mereka. Lars datang untuk menyelamatkan, membuat Buzz dan James melarikan diri sebelum menceritakan banyak hal ke Heather.
Fulmer berhasil memulihkan daya listrik kapal dan tim menemukan api suar pada modul produksi menghilang. Yang perlu dilakukan saat ini adalah memutusnya dari listrik sistem agar tidak meledak, tapi kontrol modul ada di lubang lumpur tempat Buzz dan James berada. Pergi ke sana bisa menyebabkan terinfeksi oleh spora. Satu-satunya pilihan adalah menyalakan kembali suar secara manual menggunakan pistol suar, dan Fulmer yang akan mengambil resiko berbahaya tersebut. Easter mengendalikan crane untuk membawa Fulmer lebih dekat ke modul produksi, tapi itu tidak cukup, jadi Fulmer harus melepaskan tali pengamannya dan datang sedekat mungkin agar dapat bidikan yang tepat. Suar berhasil dinyalakan kembali, tapi Fulmer terkena api dan luka bakar yang lumayan parah di bagian punggung. Dia dibawa ke ruang medis dan diobati oleh Cat. Di dek bawah, visi Buzz semakin buruk. Dia seperti menerima wahyu untuk mematikan sistem rig agar menghentikan serangan ke bawah laut. James mencoba menutup katupnya, tapi pipanya masih ada tekanan dan bisa meledak. Jadi mereka akan mengakses sistem dari sumber tekanan. Ross datang mengunjungi Fulmer dan teknisi kapal itu berkata bahwa dirinya sudah merasa baik-baik saja meski luka di tubuhnya belum sembuh dan dia sangat ingin membantu mengatasi situasi saat ini. Fulmer, Ross, dan Heather mulai bekerja sama pada penelitian dan Fulmer secara tidak sadar menggambar beberapa lingkaran di atas kertas seperti yang digambar Buzz di kaca jendela. Tiba-tiba Magnus memanggil mereka semua ke ruang kendali dan menunjukkan ada tekanan sangat tinggi di pipa. Fulmer tidak mungkin masuk ke ruangan tempat Buzz berada, jadi harus menggunakan robot atau kendaraan bawah laut yang dikendalikan jarak jauh atau disebut ROV. Karena tidak bisa mengendalikan ROV, Fulmer menyarankan agar Easter yang menjadi pilotnya. Dia tahu betul kalau pria tinggi besar itu sangat ahli mengendalikan ROV. Easter memandu ROV dan masuk ke dalam air. Gambar menunjukkan bahwa gempa bumi telah terjadi. Serangkaian lingkaran di tanah bawah laut mengingatkan Fulmer pada gambarnya. ROV dengan hati-hati mendekati kepala sumur dan menutupnya. Keberhasilan tersebut membuat Buzz geram karena rencananya gagal. Buzz mencoba mengakses sistem langsung dari CPU, tetapi ada alarm darurat yang dapat merusak semua ruangan spora. Spontan dia memikirkan Fulmer karena hanya kekasih Ross itu yang mampu mengakali CPU tersebut. Buzz tahu bahwa Fulmer sebenarnya sudah terinfeksi spora, tapi belum 100%. Maka dari itu, Buzz mencoba menghubungi Fulmer lewat telepati. Tiba-tiba di kapal ada berita bahagia, sinyal yang tadinya hilang kembali muncul. Semua kru menemukan ponsel atau gadget mereka kembali berfungsi normal. Kesempatan tersebut tentu dimanfaatkan oleh semua awak untuk menghubungi keluarga mereka, tapi tidak dengan Magnus, si kapten yang tidak memiliki keluarga sejak bercerai dengan sang istri dan kepergian anaknya itu, lebih berfokus agar bisa menyambungkan komunikasi ke penjaga pantai. Fulmer yang diminta ke ruangan radio untuk melakukan komunikasi malah sibuk mencari arti lingkaran yang pernah digambar sebelumnya di mesin pencarian internet. Tampaknya pria itu dihipnotis oleh spora. Ross mencari informasi tentang perusahaan dan menemukan proyek bernama Siren. Anehnya, Ross tidak bisa mengakses atau menelusuri lebih lanjut tentang nama proyek tersebut. Cat menelpon keluarga, menjelaskan perusahaannya, dan para kru semua baik-baik saja. Meski sebelumnya sempat mengalami kendala listrik dan kehilangan jaringan seluler maupun radio. Tiba-tiba dalam video call terlihat di kota sudah didatangi kabut asap yang sangat tebal. Sambungan komunikasi Cat pun terputus dan sinyal kembali hilang. Magnus yang sedari tadi juga mencoba melakukan panggilan ke penjaga pantai menggunakan radio di ruang kendali, tidak mendapat balasan, seperti suara Magnus tidak bisa didengar oleh mereka. Buzz menggunakan kekuatan sporanya untuk memanggil Fulmer. Fulmer juga mulai mendengar suara Buzz di kepalanya. Lalu ke kamar mandi, menemukan luka-luka di tubuhnya ternyata sudah menghilang. Hal ini menyebabkan Fulmer mendapat penglihatan tentang diri sendiri, penderitaan, dan penampakan Buzz yang menanyakan kapan dia akan bergabung di dek bawah.
Magnus mengadakan rapat pertemuan menanyakan kepada awak kru tentang pengalaman mereka mendapatkan kembali sinyal ponsel. Saat rapat berlangsung, terjadi ketegangan antara Lars dan Cat. Niatnya agar Lars tidak menyakiti Cat. Heather keceplosan mengatakan sebuah rahasia bahwa Cat sedang hamil. Magnus marah kenapa Cat tidak cerita kepadanya, sebab wanita hamil tidak boleh ikut naik kapal karena bisa mengakibatkan keguguran dan itu melanggar hukum urusan Departemen Ketenagakerjaan. Cat yang kesal langsung meninggalkan lokasi meeting. Dia menumpahkan emosinya di balkon kapal. Tiba-tiba Cat melihat Fulmer berjalan menuju ruangan spora, tempat di mana James dan Buzz berada. Ross yang menemui Cat untuk menenangkan hati wanita itu langsung diajak pergi menyusuli Fulmer. Para wanita itu memasuki ruangan dan melihat begitu banyak spora. Spora itu tidak mengganggu, cahaya-cahayanya seperti memeriksa bahwa ada tanda kehidupan dalam perut Cat. We need to go. Ross segera menyeret Cat keluar sebelum keadaan menjadi runyam dan mereka melihat kru sangat bersemangat karena ada cahaya mendekati Kinlochry. Dikira awalnya tim evakuasi, ternyata itu adalah sebuah kapal darurat yang berasal dari rig terdekat. Para kru menerima orang-orang dari kapal kecil itu, dan salah satu dari mereka ada pria bernama Cook yang mengaku sebagai petinggi perusahaan dengan menunjukkan ID yang diduga palsu dan ingin menemui Ross. Cook meminta agar dirinya untuk dibawa ke ruang kendali. Cat memeriksa pria lain untuk memastikan di sana tidak ada yang terluka, dan Easter terkejut melihat teman lamanya Harish keluar dari dalam kapal. Sementara itu, Cook menjelaskan rignya meledak setelah mendapat tekanan dan gagal mengatasinya. Sebagai petinggi perusahaan, dia ingin mengatasi permasalahan yang dialami Kinlochry agar tidak bernasib serupa dengan rig miliknya yang meledak. Tapi Ross penasaran mengapa perusahaan mengirim Cook ke Kinlochry, padahal tidak ada komunikasi dan tidak ada yang tahu bahwa Kinloch bermasalah. Dan Cook enggan menjawab pertanyaan tersebut. Di ruang medis, Harish menceritakan hal berbeda pada Easter. Ketika Cook tiba di rig, dia mengirim banyak orang dan sebagian harus membantu memasang beberapa peralatan baru. Mereka bukan mengambil minyak, melainkan mengirimkan sesuatu ke dalam laut. Kemudian kabut datang dan orang-orang mulai menghilang. Tapi Cook terlihat tetap sangat tenang, seolah dia telah sering melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Cook terus mendorong tes peralatan dan mengabaikan peringatan tekanan sampai rig meledak. Heather memasuki sistem perusahaan untuk memeriksa ulang daftar orang yang selamat dengan file kru, tapi dia tidak dapat menemukan nama Cook. Heather memberitahu Easter dan Harish tentang hal ini, dan Harish menjelaskan Cook telah mengakses sistem dengan akun sementara milik staf IT yang dibuat pada saat Cook tiba. Sebelum Harish, Cook dan awak lain meninggalkan rig yang meledak itu, Cook sudah menghapus semua data terkait dengan uji cobanya tersebut, mengirim sesuatu ke dalam laut. Ada email masuk yang menyebutkan kalau organisme spora sudah menyebar dan sepertinya perusahaan memang sengaja mengirim Cook ke sejumlah rig. Sementara itu, Cat dan Ross memecahkan soal lingkaran aneh di papan tulis, persis seperti kondisi dalam laut maupun gambar milik Buzz dan Fulmer. Jarak antara lingkaran satu dengan lainnya memiliki arti 5 besar kepunahan massal di muka bumi. Cook muncul dan menjelaskan itulah yang terjadi pada dirinya dan Rick. Ledakan itu disebabkan oleh orang yang terinfeksi spora membuka sumur di dalam laut untuk meledakkan ke atas. Dia ingin meminta beberapa kru Kinlochry untuk menuju ruang produksi modul, tapi Magnus menolak seakan enggan mengambil resiko tersebut, dan Ross menebak semua itu dan pengujiannya adalah proyek rahasia Sirene. Fulmer akhirnya bergabung dengan Buzz dan James, tapi dia punya pikiran yang jauh lebih sadar dibandingkan kedua rekannya tersebut. Buzz mengaku dirinya belum terpapar spora, tapi dia dan James akan mengambil alih segera situasi buruk ini. Buzz meminta Fulmer untuk menangani kendala sistem yang dia hadapi. Fulmer mulai bekerja, tetapi itu akan memakan waktu cukup lama untuk mematikan alarm CPU.
Danlin, Lars, dan Marge menelepon Cook untuk meminta izin bertemu secara pribadi karena mereka muak dengan sikap Magnus. Mereka ingin mendengar ide dari Cook. Cook menjelaskan mereka bisa menghentikan Buzz dengan menggunakan karbon dioksida untuk menjatuhkan orang yang sudah terinfeksi. Caranya, masuk ke ruangan spora dan menghubungkan karbon dioksida ke sistem ventilasi. Ketiga pria tua itu sangat mudah menuruti perintah Cook. Mereka segera pergi ke ruangan untuk mengambil tabung karbon dioksida dan menuju ke ruangan spora. Tak lupa mereka memakai masker oksigen. Buzz punya firasat aneh, lalu mengirim James untuk memeriksa apa yang terjadi. Dan James menemukan 3 pria tua itu sedang memasang tabung karbon dioksida. Setelah karbon dioksida aktif, James langsung tewas, bukan pingsan dan muntah darah. Help! Dylan! Come on! I'm not leaving it! Tanaman spora pun mati dan layu. Itu semua memang bagian dari rencana Cook. Lars dan Marge langsung melarikan diri, sementara Danlin mencoba menyelamatkan James sampai dia yakin bahwa rekan Buzz itu telah mati. Fulmer mencoba mematikan ventilasi, tetapi dia dan Buzz malah pingsan. Di ruang kendali, Cat menemukan Cook sedang menuruni pintu di sekitar ruangan spora. Setelah Lars dan Marge berhasil keluar sebelum pintu tertutup, namun tidak bagi Danlin. Pria itu mati terjebak di dalam ruangan yang penuh karbon dioksida dan kondisi tabung oksigennya telah habis. Heather dan Harish membantu Ross dan Magnus tentang kelakuan Cook. Cook juga seketika muncul di control room dan membela diri dengan 1001 dalil. Dalil yang terkuat adalah tindakannya dilakukan sebagai kelangsungan hidup manusia. Tidak masalah beberapa ada yang mati, Buzz, James, Fulmer, tapi setelah itu dunia aman dari spora. Magnus coba membuka kembali pintu yang ditutup oleh Cook, tetapi dia tidak bisa mendapatkan akses ke lubang ventilasi, jadi Ross masuk ke sana menggunakan oksigen agar bisa mematikan akses ventilasi. Setelah berhasil mematikan akses ventilasi yang menyebarkan karbon dioksida, Ross tidak sengaja menyentuh tanaman dan membuat Fulmer kembali siuman. Keduanya pun pergi meninggalkan ruangan tersebut, sementara Buzz juga sadarkan diri. Magnus bertemu dengan Harish untuk mendengarkan cerita yang sebenarnya. Harish mengatakan bahwa Cook memaksa untuk melakukan pengujian di luar kapasitas karena dia ingin menghancurkan spora. Lalu mereka kabur meninggalkan orang-orang di kapal menggunakan skoci kecil. Orang-orang di kapal Rick semuanya mati. Setelah itu, Magnus menginterogasi Cook yang menjelaskan ini semua sudah menjadi kebijakan perusahaan. Perusahaan tidak ingin kehilangan cadangan minyak berharga dan mereka ingin terus melakukan pengeboran tanpa gangguan dari makhluk manapun. Maka dari itu, Cook diutus untuk memusnahkan spora tersebut. Jika mereka tidak menghentikannya sekarang, maka spora akan menyebar ke seluruh dunia. Demi bertahan hidup, mereka harus membunuh semua orang yang sudah terinfeksi. Magnus mendiskusikan hal tersebut dengan Ross, tapi saintis itu mengatakan pasti ada alternatif lain. Ross mau bekerja sama dengan Fulmer untuk berkomunikasi dengan spora. Seperti yang dilakukan Buzz ke Fulmer, Ross ingin Fulmer memastikan ke spora itu bahwa mereka semua bukanlah musuh. Di dalam ruangan, Buzz merasakan spora seperti mencegahnya untuk pergi dari sana. Gempa bumi pun terjadi. Fulmer berusaha terhubung ke Buzz dan spora, mencoba memicu lempengan bawah laut bergesekan. Ross menunjukkan bahwa spora itu hidup dan jaringan berulir di dasar laut di seluruh dunia. Muncul ide, sepertinya mereka harus berbicara dengan Buzz agar bisa menghentikan sporanya. Magnus lebih setuju dengan cara Cook menghentikan spora, tapi kru lainnya mendukung teori Ross. Magnus memberi izin mereka untuk mencoba. Magnus, Ross, dan Fulmer memasuki lubang di mana Magnus terus berhalusinasi tentang putranya yang sudah meninggal. Mereka menemukan Buzz menangis di tengah cahaya spora, mengatakan semua sudah terlambat dan dia gagal. Cook mencari Harish.
menjelaskan helikopter sudah dalam perjalanan ke Kinloch Rig dan dia akan membawanya apabila pria India itu mau membantu menyelesaikan sebuah misi. Haris curiga Cook ingin membuat rig tersebut meledak untuk melenyapkan semua bukti. Diam-diam Haris mengaktifkan mikrofon agar semua kru mendengar sebelum Cook mengakui semua misinya. Gempa bumi mulai bertambah parah dan seluruh bangunan mulai rusak. Cook memukul Harish agar menyingkir dan memulai hitung mundur ledakan. Cook melarikan diri ke landasan helikopter sendirian. Cat serta Heather mengejarnya, sementara Easter membantu Harish menghentikan ledakan yang akan terjadi. Di landasan helikopter, Cook menemukan Lars menunggu di sana dan berniat untuk membunuhnya karena ingin balas dendam. Tapi para wanita tiba tepat waktu mencegah Lars agar tidak ceroboh. Biarkan hukum yang menyelesaikan kesalahan Cook. Harish muncul untuk mengumumkan bahwa dia menghentikan ledakan. Jadi sekarang semua orang harus bersiap-siap untuk mengungsi. Lars meninju Cook sebelum bergabung dengan para kru. Di dalam lubang, Rose memperhatikan Spora berperilaku berbeda, jadi dia menyentuhnya. Rose mencoba berkomunikasi dengan Spora, tapi sebelum dia bisa meminta Spora untuk bekerja sama dengan umat manusia, Rig mengalami gempa hebat. Sepertinya Spora itu tidak peduli dengan komunikasi yang dicoba Rose. Semua awak mengajak Rose untuk meninggalkan ruangan tersebut. Buzz yang sudah mulai sadar memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Secara sederhana, Buzz tidak masalah mengorbankan diri asalkan yang lain selamat. Manus, Rose, dan Fulmer berlari ke arah helikopter yang sedari tadi sudah menunggu mereka. Semua awak pun terbang meninggalkan Kinloch Rig. Buzz menjadi satu dengan Spora. Cat memperhatikan tsunami akan menghantam badai dan ingin memperingatkan warga. Tapi pilot helikopter mendorongnya. Cook menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah pulang. Lalu tsunami pun terjadi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!